Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang pajak. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Dita Safitri, NIM 200910202011. Yang kedua ada Wahyu Mustikarani dengan NIM 20091020202047. Dan yang ketiga, Rivaldi Ihwan Fanani dengan NIM 200910202100. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu adanya pemotongan pajak. Mengapa ada potongan pajak? Manusia, instansi, atau organisasi tentu tidak bisa hidup sendiri. Semua harus mendapat bantuan dari orang atau pihak lain untuk menjalankan kegiatannya. Nah, dengan apa bantuan itu dinilai? Tentu antara lain dengan uang. Gaji, honor, komisi, tunjangan merupakan wujud dari uang. Segala sesuatu yang mengucurkan uang akan menjadi objek pajak. Dari sinilah kewajiban pajak muncul. Pemotongan pajak adalah memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah penghasilan yang diterima. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak sehubungan dengan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya, pembayaran upah atau gaji yang diterima oleh pegawai atau karyawan akan dipotong oleh perusahaan yang menjadi pihak pemberi kerja. Mekanisme pemotongan sebenarnya merupakan fasilitas untuk wajib pajak. Pemotongan ini selain mempercepat penyelesaian kewajiban pajak, juga akan meringankan beban penerima uang atau penerima penghasilan. Karena saat uang sudah ada, pemotongan langsung dilakukan saat itu juga. Dengan begitu, penerima uang tidak perlu menunggu sampai akhir tahun baru menghitung dan membayar total pajak yang harus dibayar. Next. Yang selanjutnya yaitu mengapa harus ber-NPWP. NPWP adalah identitas untuk kepentingan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan. NPWP wajib dimiliki WNI dan WNA yang menjadi wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan usaha. Selain menjadi identitas diri sebagai wajib pajak, NPWP juga akan memudahkan wajib pajak dan aparat pajak dalam menjaga ketertiban perpajakan. Semua yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus punya NPWP. Untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Cara daftar NPWP yaitu wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak terdekat atau mendaftar secara online yaitu di situs www.pajak.go.id dan pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Setelah mempunyai NPWP, setiap wajib pajak harus melakukan 3M, yaitu yang pertama menghitung pajak, yang kedua menyetorkan pajak, dan yang ketiga melaporkan pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya persilahkan. Selanjutnya yaitu SSP atau Surat Kesetoran Pajak. SSP atau Surat Setoran Pajak merupakan dokumen yang mengesahkan bahwa kita sudah melakukan pembayaran wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain, yang pertama kantor pos, bank BUMN, bank badan usaha milik daerah, bank swasta tertentu seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, dan lainnya. Setiap SSP hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran untuk satu jenis pajak, satu surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak atau STP, surat tagihan PBB, atau surat keputusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Setiap penyampaian SSP harus menggunakan satu kode akun pajak dan satu jenis setoran pajak. Cara mengisi formulir surat setoran pajak.
terdiri dari beberapa kolom yang wajib diisi. Berikut contoh surat setoran pajak. Next. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pada kolom nomor objek pajak atau NOP diisi dengan nomor objek pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Yang kedua, pada kolom alamat OP atau objek pajak diisi dengan alamat tempat objek pajak sesuai dengan SPPT. Yang ketiga, kode akun pajak dan kode jenis setoran diisi dengan kode berdasarkan pajak terutang yang akan disetorkan. Dan yang keempat, kolom uraian pembayaran diisi dengan uraian yang terdapat pada kolom jenis setoran yang memiliki hubungan dengan kode akun dan jenis setoran pajak. Dan yang kelima, kolom nomor ketetapan diisi berdasarkan nomor dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Next. Selanjutnya, habis bayar, pergilah melapor. Setelah melakukan pembayaran pajak di kantor pos atau bank, selanjutnya yaitu melaporkan pembayaran tersebut. Untuk melaporkan tidak harus pergi ke kantor pajak karena bisa melaporkan pembayaran pajak melalui pos atau secara online. Cara melaporkan pajak secara online sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke laman https://djponline.pajak.go.id. Yang kedua, login dengan nomor NPWP dan kata sandi yang sudah ada, kemudian isi kode unik. Dan yang ketiga, jawab sejumlah pertanyaan yang tersedia sesuai dengan kondisi dan keadaan wajib pajak. Yang keempat, isi formulir SPT dengan benar. Dan kelima, wajib pajak akan menerima tanda bukti jika SPT sudah berhasil dilaporkan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya jadi pemotongan pajak adalah memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah penghasilan yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak. Setiap wajib pajak harus ber-NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah identitas untuk kepentingan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan. Setelah wajib pajak sudah ber-NPWP, ia bisa membayar atau menyetorkan pajak. Bukti bahwa ia sudah membayar atau menyetorkan pajak yakni ia akan mendapat surat setoran pajak. Surat setoran pajak merupakan dokumen yang mengesahkan bahwa kita sudah melakukan pembayaran wajib pajak. Setelah membayar pajak, wajib lapor ke kantor pajak atau secara online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.